Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Hati-hati, waspadalah Andi Arief. Kenapa tegas saya katakan itu? Hati-hati, jejak digital biar dihapus bisa kebaca terus. Saya silakan aja mau dimuat lah. Silakan aja mau dimuat lah. Bikin para Andi Arief juga sering berbohong dan akhirnya fitnah. Kalau ini udah gawat ini, dikatakan Andi Arief begitu. Baik. Udahlah, rakyat sudah cerdas. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDI. Mau mengeluh. Dia sudah mendengar langsung. Sekian ada dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Rakyat sudah cerdas. Bikin lagi gini, rakyat makin cinta kok sama Pak Jokowi. Berita bohong yang akhirnya fitnah. Itu fitnah kok. Kalau bagi saya, mau Andi Arief, mau Tindaon, yang lain-lain, yang kerjanya bantai terus. Sedangkan Pak SBY kan orangnya mana sip. Ini saya bingung lihat kader-kader Demokrat zaman sekarang. Beda, jadi nggak salah juga. Untung aku tinggalkan Demokrat. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut dia tinggal masuk penjara aja itu. Jahat bukan? Jahat. Jahat bukan? Jahat bukan? Jahat. Jahat bukan? Rakyat sudah cerdas, apalagi kita negara hukum. Masalah ini kita serahkan saja ke kepolisian. Salam pembaharuan. Saudara, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menanggapi soal Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut Puan Maharani bisa memenangi Pilpres 2024 asal semua lawan politiknya ditangkap. Dia mengatakan pernyataan pria yang pernah ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu bersama seorang perempuan di hotel itu fitnah dan tidak benar. Itu fitnah, membuktikan dia sudah kalah sebelum perang, kata Ruhut Sitompul melalui Twitter pribadinya pada Senin 26 September 2022. Pemain sinetron Gerhana itu merasa rakyat kini sudah cerdas. Menurutnya, PDI Perjuangan bakal selalu ada di hati rakyat dan tidak termakan pernyataan Andi Arief. Ruhut Sitompul menuduh Andi Arief sudah halusinasi berkepanjangan sehingga menyampaikan pernyataan tersebut. Halunya berkepanjangan, manusia yang hidupnya penuh dengan dusta, karena itu mungkin ngebacot dan congornya yang bau, sindirnya. Seperti diketahui, beredar video berdurasi 1 menit 51 detik di jejaring WhatsApp yang merekam Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sedang berbicara tentang isu perpolitikan di Indonesia. Tampak tertulis jiwa Demokrat di sisi atas video saat Andi Arief yang mengenakan kemeja biru. Namun, Andi tidak merinci waktu penggunaan hal tersebut. Andi Arief dalam video yang beredar itu pun kemudian menyinggung tentang potensi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi capres. Menurut Andi, semua pihak sebenarnya berani melawan Puan dalam kontestasi politik. Sebab, kata Andi Arief, semua lawan politik merasa yakin akan menang apabila berhadapan dengan Puan dalam kontestasi politik. Namun kata dia, keberanian itu menjadi ciut ketika lawan politik mulai ditangkapi dan petinggi parpol lain diancam. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkap saja, ujar Andi Arief dalam video yang beredar tersebut. Menanggapi video Andi Arief itu, Yayasan Rumah Kreasi Indonesia Provinsi Jawa Barat melaporkan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief ke Ditreskrimsus Polda Jabar pada Senin 26 September 2022. Andi Arief dilaporkan terkait pernyataannya dalam video tentang Demokrat dan rahasia istana yang beredar luas di media sosial.
Rumah Kreasi Indonesia menilai pernyataan Andi Arief dalam video tersebut provokatif, tidak berdasar, dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut kami, pernyataan itu memprovokasi yang dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi gaduh dan membuat tidak nyaman pihak-pihak tertentu karena pernyataannya tidak berdasar dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kata Ketua Rumah Kreasi Indonesia Provinsi Jabar, Asmi Hisbatullah, dalam keterangannya pada Selasa 27 September 2022. Menurut Asmi, pernyataan Andi Arief diduga mengandung dugaan tindak pidana dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pernyataan tersebut disangkakan melanggar pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Katanya, sebagaimana diketahui, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan atau sara. Selanjutnya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menangani kasus yang kami laporkan. Jelas Asmi Hibatullah. Berikut kutipan pernyataan Andi Arief dalam video tentang Demokrat dan rahasia istana yang dipersoalkan Rumah Kreasi Indonesia. Jadi arah ke sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini tidak pernah kita lakukan di zaman Pak SBY. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani
Lah, kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkepin, pimpinan partainya diancam, ya itu yang tidak boleh, kata Andi Arief. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua tangkepin aja, lanjut Andi Arief. SBY bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dicek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan semua pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario 2 pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulut Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon, kata Andi Arief. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIP, apa segala. Kalau enggak nurut sama saya, ya tinggal masuk penjara aja itu, pungkas Andi Arief.